kemudian pertanyaan yang lain adalah kenapa kemudian gunung api itu bisa meletus? Ini juga pertanyaan yang mendasar tetapi perlu jawaban gitu ya. Di slide berikutnya, next. Ini yang sering diyakini oleh kita semua. Ya, ya sudah waktunya gitu ya. Ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan dosa gitu ya. Ada yang mengatakan penunggunya marah, jinnya marah gitu ya. Ya sudah takdirnya dan lain sebagainya. Ya itu mungkin salah satu kearifan lokal buat pendekatan, tetapi sains kemudian mempunyai jawaban yang berbeda gitu ya. Next. Nah, menyebabkan gunung api meletus itu ada beberapa proses. Yang pasti proses dapur magma atau perut gunung api itu terganggu. Ada yang namanya proses di bawah dapur magma, gambar yang sebelah kiri. Artinya bayangkan akuarium yang pertama sudah full, yang warna merah itu adalah produksi magma yang baru. Akuarium yang sudah full diisi air, kemudian ditambahkan magma yang baru atau air, maka dia akan erupsi. Itu segampang itu proses yang terjadi di bawah dapur magma. Yang inside the chamber, di dalam dapur magma, ketika magma itu mendingin, maka mulai mengkristal. Kristal itu yang berat tenggelam, kemudian gasnya atau yang ringan dia menekan ke atas. Seperti kalau kita beli bakso, kemudian lupa gitu ya, tidak dimasukin kulkas. Besok akan menggembung, karena gasnya semakin banyak. Kalau kemudian tidak mampu menahan lagi, maka pastinya akan meletus. Nah, ada juga yang namanya di atas chamber, di atas dapur magma. Misalkan es yang di atas Gunung Fuji, dia melting, maka gunung apinya itu bisa kehilangan tekanan, dia bisa meletus. Ada typhoon, contohnya di Filipina, ketika terjadi typhoon di sekitar gunung api, maka ada perubahan tekanan, itu seperti bisul atau jerawat yang sudah matang, dipejet gitu, ditambah tekanan, itu juga bisa meletus. Atau karena pasang surut gitu ya, atau seperti di Gamalama. Jadi ketika pasang surut di bulan purnama itu, air air laut naik itu memberi beban ketika gunung api itu sudah dalam keadaan kritikal gitu ya. Lautnya cuma 1 meter naiknya, tapi beban dikalikan volume maka akan menekan gunung api yang ada di bawahnya. Yang paling terakhir adalah gempa bumi gitu ya. Kita bayangkan perut kita sudah mules kemudian digoyang-goyangkan ya, tergantung. Kalau belum full ya kita bisa tahan, tapi kalau sudah full maka akan terjadi erupsi. Itu kira-kira. Itu berkaitan dengan pergerakan magma tetapi kemudian didetilkan. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh penyebab kenapa gunung api meletus dari faktor eksternal. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita sering berpikir bahwa kalau seorang ibu mau melahirkan, yang dipikirkan adalah pembukaannya saja, pembukaan 1, 2, atau sampai 8. Padahal faktor eksternal itu harus hati-hati. Ini pesan buat petikers yang bapak-bapak gitu ya. Jangan sampai membawa istri kemudian kena lubang gitu ya, atau kejeduk. Itu kira-kira faktor eksternal. Itulah eruption trigger yang dari eksternal. Contohnya misalkan ada erosi yang gambar kiri bawah itu seperti Krakatau yang 2018 itu karena longsor. Nah, bukan karena erosi, karena longsor. Jadi karena longsor maka tiba-tiba kebuka tutupnya, erupsinya keluar. Yang di tengah itu karena hujan lebat. Tikers pasti pernah lihat kenapa kaca gorengan itu sering pecah, kaca yang jual ayam goreng itu sering pecah. Bukan karena pancinya atau wajahnya nempel ke kaca, tetapi karena di pancinya itu panas di luar, kemudian tiba-tiba hujan atau dingin, maka koefisien muainya tidak bisa menyesuaikan, maka kaca itu pun retak. Itu pun juga gunung api demikian. Ketika sudah dalam kritikal hujan, maka dia akan retak. Yang terakhir adalah erosi. Hujan besar, gambar yang kanan itu erosi kejadian di Semeru. Jadi tutup yang sudah ada, dierosi, maka kehilangan beban. Botol Coca-Cola, Fanta Sprite, tiba-tiba dibuka gitu ya, maka erupsi terjadi.